Diperlihatkan kepadaku surga, maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Dan diperlihatkan kepadaku neraka, maka aku lihat penghuninya kebanyakan adalah kaum wanita. Hadis Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mahijratul Jannah Official. Teman-teman, di video kali ini kita akan sharing tentang riya dan sum'ah. Salah satu dosa dari 100 dosa yang sering disepelekan kaum wanita. Salah satu bentuk syirik kecil yang sering terjadi pada sebagian kaum wanita adalah riya, memperlihatkan amal, dan sum'ah, memperdengarkan amal. Sebenarnya tujuan awal dia beramal adalah karena Allah, tapi tiba-tiba muncullah niatan yang ditunjukkan kepada selainnya, yaitu mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain, serta agar ia terkenal di kalangan mereka. Padahal tidak ada amalan yang bermanfaat bagi dirinya kecuali yang dikerjakan karena ikhlas kepada Allah dan benar sesuai dengan syariat. Allah berfirman, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Surat Az-Zumar ayat 2-3. Maka katakanlah kepada orang-orang yang tidak ikhlas, janganlah engkau memperlihatkan amalmu, karena amal yang ditunjukkan kepada selain Allah akan menjadi sia-sia. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang berdiri di dunia ini dan berlaku sum'ah dan riya, kecuali Allah akan memperdengarkan aibnya kepada seluruh makhluknya di hari kiamat nanti. Nabi bersabda, barang siapa yang berlaku sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan aibnya, dan barang siapa yang berbuat riya, maka Allah akan memperlihatkan aibnya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada manusia, maka Allah akan memperdengarkan aibnya ke telinga para makhluknya. Lalu Allah akan meremehkannya dan menghinakannya. Jadi teman-teman, jangan sampai kita riya atau berbuat sum'ah pada diri kita sendiri dari amal yang kita lakukan, karena itu sangat berbahaya dan merugikan diri kita sendiri. Karena Allah tidak bisa ditipu seperti anak kecil. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Dia Maha mengenal terhadap segala apa yang ada di dalam hati kita. Dan Dia paling tidak membutuhkan sekutu dan para pelakunya. Jadi teman-teman, Allah itu nggak butuh sama amalan kita, tapi kita yang butuh sama Allah. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Ya emang kita butuh kan sama Allah. Kita butuh pertolongan Allah, kita butuh perlindungan dari Allah, kita butuh segalanya dari Allah, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita hidup. Jadi kita sangat membutuhkan segalanya dari Allah, sedangkan Allah tidak membutuhkan kita. Allah tidak membutuhkan amal ibadah kita. Amal ibadah yang kita lakukan setiap hari adalah untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri. Jika kita mengerjakan ketaatan, maka Allah akan memberikan kita pahala, Allah akan memberikan kita surga. Tapi jika kita melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan lain, itu juga akan merugikan diri kita sendiri, karena azab Allah itu berat. Jadi gimana ya, kalau kita mengerjakan suatu amal, lalu kita riya, lalu kita sum'ah, itu adalah merugikan diri kita sendiri, ya kan teman-teman? Rasulullah bersabda, ketika Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat nanti, yaitu hari yang tidak diragukan lagi kedatangannya, maka akan ada penyeru yang menyerukan, barang siapa menjadikan seseorang sebagai sekutu dalam amalannya yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah pahalanya kepada selain Allah, karena Allah paling tidak membutuhkan sekutu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah penyakit riya dan syahwat yang tersembunyi. Dan teman-teman, salah satu contoh riya adalah memperbagus sholat karena dilihat oleh orang lain. Seperti sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, maukah kalian aku kabari tentang sesuatu yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian selain kedatangan Al-Masih Dajjal? Rasulullah bersabda,
syirik kafi, tersembunyi, yaitu seseorang berdiri untuk mengerjakan sholat dan memperbagus sholatnya karena dilihat oleh orang lain. Orang wanita yang berakal pasti mengerti bahwa manusia tidak akan mampu memberikan manfaat kepada Allah sekecil apapun. Mereka tidak memiliki surga sehingga menghalangi dirinya akan mendapatkan kenikmatan surga, dan tidak pula neraka sehingga bisa membentengi dirinya mendapatkan azab neraka. Maka semestinya ia menjadikan kemauannya hanya satu saja, yaitu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjadikan kemauannya hanya satu saja, yaitu kemauan terhadap akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan kemauan terhadap dunianya. Dan barang siapa yang kemauannya bercabang-cabang dalam hal dunia, maka Allah tidak akan menolongnya dimanapun dia binasa. Barakallahu fikum teman-teman, semoga videonya bermanfaat untuk kita sharing hari ini. Jangan lupa bantu untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk teman-teman kita semua di luar sana. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.